Hai sobat semua, kembali lagi. Hari ini saya mau melanjutkan kisah Dhammapada Atthakatha di halaman 285. Judulnya yaitu Kisah Angulimala Thera, syair 173. Nah, cerita ini itu berhubungan dengan Ahosikama. Oke, mari kita baca ya. Kalau ada yang mau baca bareng boleh nih, bukunya yang ini ya. Oke. Angulimala adalah putra seorang pendeta di istana Raja Pasenadi dari Kosala. Nama aslinya adalah Ahimsaka. Ketika dia sudah cukup umur, ia dikirim ke Taksila, sebuah universitas besar yang terkenal. Ahimsaka sangat pandai dan juga patuh kepada gurunya. Oleh karena itu, ia disenangi oleh guru maupun istri gurunya. Murid-murid yang lain menjadi iri hati kepadanya. Mereka pergi kepada gurunya dan dengan berbohong melaporkan bahwa Ahimsaka terlibat hubungan gelap dengan istri gurunya. Jadi Ahimsaka ini difitnah. Mulanya sang guru tidak mempercayai mereka. Tetapi setelah disampaikan beberapa kali, dia mempercayai mereka. Dia bersumpah untuk mengenyahkan Ahimsaka. Untuk melenyapkan anak tersebut harus dengan cara yang sangat kejam. Sehingga dia memikirkan sebuah rencana yang lebih buruk daripada pembunuhan. Wah, bayangin ya, lebih kejam dari pembunuhan yaitu fitnah dan apalagi. Dia mengajarkan Ahimsaka untuk membunuh 1.000 orang lelaki ataupun wanita. Dan setelah kembali, dia berjanji untuk memberikan kepada Ahimsaka pengetahuan yang tak ternilai. Anak itu ingin memiliki pengetahuan ini, tetapi sangat segan untuk membunuh. Terpaksa, dia menyetujui untuk melaksanakan apa yang telah diajarkan kepadanya. Ahimsaka melakukan pembunuhan manusia dan tidak pernah lalai menghitung. Dia merangkai setiap jari dari setiap orang yang dibunuhnya. Jadi setiap orang yang dibunuhnya tuh dipotong jarinya, terus dibikin kalung 1, 2, 3 sampai banyak gitu. Oleh karena itu, dia terkenal dengan nama Angulimala dan menjadi pengacau di daerah itu. Raja mendengar perihal perbuatan Angulimala dan ia membuat persiapan untuk menangkapnya. Mantani, ibu dari Angulimala, mendengar maksud raja. Karena cinta pada anaknya, ia memasuki hutan dan berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Pada waktu itu, kalung jari di leher Angulimala telah mencapai 999 jari manusia. Dan tinggal 1 jari akan menjadi 1.000. Pagi-pagi sekali pada hari itu, Sang Buddha melihat Angulimala dalam penglihatannya dan berpikir bahwa jika beliau tidak menghalangi Angulimala yang sedang menunggu orang terakhir untuk memperoleh 1.000 jari, akan melihat ibunya dan bisa membunuhnya. Karena hal itu, Angulimala akan menderita di alam neraka atau niraya yang tiada akhirnya.
Dengan perasaan cinta kasih, Sang Buddha menuju hutan di mana Angulimala berada. Nah, sobat perlu ketahui ya, kalau misalnya kita sampai membunuh orang tua kita itu termasuk garuka karma atau karma yang sangat berat, dan bisa setelah meninggal bisa langsung masuk ke neraka Awici. Angulimala setelah lama tidak tidur siang dan malam, sangat letih dan lelah. Pada saat yang sama, dia sangat cemas untuk membunuh orang terakhir agar jumlah 1000 jari terpenuhi dan menyempurnakan tugasnya. Dia memutuskan untuk membunuh orang pertama yang dijumpainya. Ketika sedang menunggu, tiba-tiba dia melihat Sang Buddha dan mengejarnya dengan pedang terhunus. Tetapi Sang Buddha tidak dapat dikejar sehingga dirinya sangat lelah. Sambil memperhatikan Sang Buddha, dia menangis. "Oh biku, berhenti, berhenti." Dan Sang Buddha menjawab, "Aku telah berhenti, kamulah yang belum berhenti." Angulimala tidak mengerti arti dari kata-kata Sang Buddha. Sehingga dia bertanya, "Oh biku, mengapa engkau berkata bahwa engkau telah berhenti dan saya belum berhenti?" Kemudian Sang Buddha berkata kepadanya, "Aku berkata bahwa aku telah berhenti, karena aku telah berhenti membunuh semua makhluk. Aku telah berhenti menyiksa semua makhluk. Dan karena aku telah mengembangkan diriku dalam cinta kasih yang universal, kesabaran, dan pengetahuan yang tanpa celah. Tetapi kamu belum berhenti membunuh atau menyiksa makhluk lain, dan kamu belum mengembangkan dirimu dalam cinta kasih yang universal dan kesabaran. Karena itu, kamulah orang yang belum berhenti." Begitu mendengar kata-kata ini dari mulut Sang Buddha, Angulimala berpikir, "Ini adalah kata-kata orang yang bijaksana. Biku ini amat sangat bijaksana dan amat sangat berani. Dia pasti adalah pemimpin para biku. Tentu, dia pasti adalah Sang Buddha sendiri. Dia pasti datang kemari khusus untuk membuat saya menjadi sadar." Dengan berpikir demikian, dia melemparkan senjatanya dan memohon kepada Sang Buddha untuk diterima menjadi biku. Kemudian di tempat itu juga, Sang Buddha menerimanya menjadi seorang biku. Ibu Angulimala mencari anaknya di dalam hutan dengan menyebut-nyebut namanya, tetapi gagal menemukannya. Ia kembali ke rumah. Ketika raja dan prajuritnya datang untuk menangkap Angulimala, mereka menemukannya di wihara Sang Buddha. Mengetahui bahwa Angulimala telah menghentikan perbuatan jahatnya dan menjadi seorang biku, raja dan para prajuritnya kembali pulang. Selama tinggal di wihara, Angulimala dengan rajin dan tekun melatih meditasi. Dalam waktu yang singkat, dia mencapai tingkat kesucian arahat. Pada suatu hari, ketika Angulimala sedang berjalan untuk menerima dana makanan, dia melewati suatu tempat di mana terjadi pertengkaran antara sekumpulan orang. Ketika mereka saling melemparkan batu-batu,
Beberapa batu mengenai kepala Angulimala dan melukainya. Dia berjalan pulang menemui Sang Buddha. Dan Sang Buddha berkata kepadanya, "Angulimala anakku, kamu telah melepaskan perbuatan jahat. Bersabarlah. Saat ini kamu sedang menerima akibat perbuatan-perbuatan jahat yang telah kamu lakukan. Perbuatan-perbuatan jahat yang itu bisa menyebabkan penderitaan yang tak terkira lamanya dalam alam neraka." Segera setelah itu, Angulimala meninggal dunia dengan tenang. Dia telah merealisasi kebebasan akhir atau parinibbana. Para biku yang lain bertanya kepada Sang Buddha, di manakah Angulimala akan bertumimba lahir? Sang Buddha menjawab, "Anakku telah merealisasi kebebasan akhir parinibbana." Mereka hampir tidak mempercayainya, sehingga mereka bertanya lagi kepada Sang Buddha, "Apakah mungkin seseorang yang sudah begitu banyak membunuh manusia dapat mencapai parinibbana?" Terhadap pertanyaan ini, Sang Buddha menjawab, "Para biku, Angulimala telah banyak melakukan perbuatan jahat karena dia tidak memiliki teman-teman yang baik. Tetapi kemudian dia menemukan teman-teman yang baik dan dengan bantuan mereka serta nasihat yang baik, dia telah dengan mantap dan penuh perhatian melaksanakan dhamma. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan jahatnya telah disingkirkan oleh kebaikan arahata magga." Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 173 berikut. "Barang siapa meninggalkan perbuatan jahat yang pernah dilakukan dengan jalan berbuat kebajikan, maka ia akan menerangi dunia ini bagai bulan yang bebas dari awan." Nah, begitulah sobat semua. Jadi Angulimala akhirnya mencapai arahat dan tidak menerima hasil karma lagi karena dia sudah mencapai arahat yaitu parinibbana, jadi tidak bertumimba lahir lagi. Itu namanya disebut ahosi karma, jadi karma yang tidak berbuah. Nah, tadi kan Angulimala itu ditabiskan sendiri oleh Sang Buddha, itu namanya ehibiku. Jadi Sang Buddha menabiskan sendiri, tidak oleh anggota sangha, jadi disebutnya ehibiku. Nah sobat, jadi kalau kita berteman, pilihlah teman-teman yang baik, yang memberi nasihat yang baik, supaya menuntun jalan kita juga ke arah yang baik dan tentunya ke arah positif, yang selalu berbuat baik, tidak ke arah negatif yang selalu berbuat tidak baik atau hal-hal yang negatif lainnya. Oke semua, nanti kita lanjut lagi ya di kisah-kisah Dhammapada atau kata yang lainnya. Ini saya ngacak ya, tidak berurutan. Oke, jangan lupa kalau mau baca bareng bukunya yang ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye.